Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriyadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manipulasi list bagian yang pertama. Nanti ada bagian kedua. Jadi kita akan membahas mengenai cara mengakses nilai pada list, kemudian mengupdate nilai pada list, kemudian operasi dasar apa saja yang kita bisa lakukan terhadap list. Oke, udah tahu kan tentang list ya? Bagaimana cara membuat list, kemudian menampilkan isinya, pasti udah pada paham. Oke, sekarang kita praktek langsung. Di sini saya sudah buat sebuah program namanya manipulasi list ya. Anda silahkan bikin nama apa saja sesuka Anda. Oke, misalnya saya punya sebuah list namanya sayur. Yang isinya kurang. Yang isinya seperti ini. Kemudian kita mau tampilkan isinya, pasti sudah tahu caranya ya, tinggal print terus nama listnya. Sehingga kalau dijalankan ya seperti ini, wortel, tomat, kol, bayam, kangkung, kentang ya. Oke, sebenarnya apa yang saya terangkan di sini tentang manipulasi list sebenarnya nggak jauh beda seperti kita memanipulasi string. Kalau Anda sudah ikuti pertemuan sebelumnya mengenai manipulasi string, ya caranya sebenarnya sama aja dengan memanipulasi list, sama mirip. Cuma bedanya kalau di sebelumnya kita akan bermain pada string, kalau sekarang kita bermain pada list. Oke, yang namanya list punya nomor indeks seperti halnya string. Indeksnya tuh dimulai dari sebelah kiri, hitungnya. Dimulai dari angka 0. Kemudian 1, 2 dan seterusnya. Kalau yang paling belakang ini nilainya -1, kemudian -2, -3 dan seterusnya. Tahu ya? Udah paham ya? Kalau Anda ikuti pertemuan sebelumnya pasti sudah tahu. Kalau belum silahkan kembali lagi ke pertemuan sebelumnya. Oke. Oke, jadi kita bisa tampilkan juga elemen tertentu. Misalnya mau tampilkan elemen 0 saja, elemen yang pertama. Kalau dijalankan yang tampil cuma wortel gitu. Kita bisa tampilkan range-nya dari 0 sampai 3 aja misalnya. Kalau dijalankan hasilnya ini wortel, tomat, kol. Jadi cuma 3 elemen, 0, 1, 2. Yang ketiganya nggak ditampilkan karena tiganya adalah pembatas. Bayam ini pembatas nih, jadi nggak akan ditampilkan. Kita juga bisa tampilkan elemen paling akhirnya, tapi kita nggak tahu elemen terakhir itu nilainya berapa. Kita bisa taruh aja -1. Nah, kemudian kalau dijalankan hasilnya kentang yang keluar. Gampang ya? Gampang dong. Oke, terus kita juga bisa buat misalnya list baru. Misalnya sayur 2. Sayur 2 itu isinya adalah manipulasi dari sayur yang pertama. Ini sayur 1 aja deh, saya kasih nama. Adalah sayur 2 sama dengan sayur 1 0 sampai 3. Oke. Kemudian kalau kita tampilkan di sini sayur 1, di sini sayur 2, kalau dijalankan, nah nih, sayur 1 nilainya tetap, sayur 2 nilainya berubah. Lihat di sini. Nih sayur 1. Ini sayur 1 yang baris pertama, yang ini adalah sayur yang kedua. Lihat sini, sayur kedua isinya adalah sayur 1 yang menampilkan elemen 0 sampai 3. Jadi yang tampil di sayur 2 di sini adalah wortel, tomat dan kol gitu. Gampang ya? Gampang dong, pasti gampang. Ini seakan-akan kita mengulangi pelajaran pertemuan tentang string ya. Ya mirip memang sebenarnya sih cara manipulasinya. Cuma kita pakai list di sini. Oke, itu tadi mengakses nilai pada list. Terus kita bisa mengupdate nilai pada list juga. Kita mengubah isinya. Caranya begini. Misalnya, oke, ini sayur 1, isinya wortel, tomat dan sebagainya. Kemudian saya mau ubah salah satu elemennya. Sayur 1, caranya gini, sayur 1. Kemudian pilih elemennya, saya mau ganti tomat ini, saya mau ganti deh. Berarti elemen ke 1.
sama dengan, kemudian saya mau ganti apa ya sayurnya, terong, kasih ini. Oke, sehingga kalau kita tampilkan sayur satu, kalau dijalankan hasilnya, nah ini berubah ya. Yang tadinya tomat berubah jadi terong, karena tomat ini di indeks ke 1 yang diubah jadi terong, maka nah ini tomatnya berubah jadi terong gitu. Gampang ya, gampang sekali, sangat mudah. Oke, itu tadi kita mengupdate nilai pada list. Selain mengupdate, menambahkan, kita juga bisa ngapus. Oke, hapus, kita bisa hapus misalnya ya. Caranya gini, si tomat ini mau kita hapus misalnya, ini hapus dulu. Caranya del, kemudian nama listnya, kemudian nomor indeks yang mau dihapus, sehingga kalau kita tampilkan lagi, nah ini, nah kan si tomatnya hilang, jadi tinggal segini gitu. Gampang ya. Ya, kita juga bisa menghapus nggak cuma satu elemen, kita bisa hapus elemen yang lain 1 dan 2 misalnya. Kita jalankan lagi. Salah saya caranya. Oh, bukan koma. Oh iya, titik 2, sorry. 1, 2. Nah, kalau dijalankan hasilnya wortel, kol, bayam. Si tomatnya hilang. Sama aja sih seperti tadi, cuman ya 2 ini kan batas ya. Si 0, 1, 2, kolnya tetap ada. Nah, kalau kita mau hapus misalnya mulai dari 1 sampai akhir, ya hapus aja di sini. Kita mau hapus dari tomat ke belakang ini, kita mau hapus. Jalankan, yang tampil cuma wortel doang. Gitu, gampang ya. Ya, ini itu tadi cara mengupdate dengan cara mengubah kemudian menghapus isinya. Oke. Terus operasi dasar pada list itu bagaimana? Sekarang kita masuk operasi dasar, sama seperti string. Kita bisa melakukan operasi-operasi dasar layaknya string pada sebuah list. Ada operasi dasar seperti ini. Nah, ini kayak contohnya untuk menghitung panjangnya, panjang sebuah list. Kemudian kita bisa menggabungkan antara dua buah list. Kita juga mencetak berulang-ulang sebuah list. Terus kita bisa mengecek isi dari list apakah ada atau tidak. Terus pengulangan menggunakan for. Nanti saya contohkan satu persatu. Oke, kita bisa hitung panjang list, mengetahui berapa panjang list ini. Misalnya ini panjangnya kita nggak tahu, misalnya panjang banget misalnya ya. Kayaknya hapus dulu. Kita bisa hitung panjang listnya, caranya begini, print len sayur 1. Oke, kalau dijalankan hasilnya, nah ini 6 gitu. Jadi ketahuan ini ada berapa panjangnya, berapa panjang indeksnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 indeks, tapi totalnya isinya adalah 6 item. Jadi bukan menghitung panjang indeks ya, tapi total itemnya ini ada berapa, total variabel yang ada di dalam list ini ada berapa gitu. Ya, kita bisa agak percantik tampilannya sih, jadi gini, panjang list sayur ya seperti ini ya. Kalau dijalankan, nah ini panjang list sayur sama dengan 6. Oke, gampang ya, gampang sekali. Terus kita bisa menggabungkan antara list, dengan operator tanda plus, sama kayak string ya, mirip-mirip. Misalnya saya punya list baru, namanya kan dengan sayur 1. Misalnya saya punya list buah deh.
buah isinya oke seperti ini. Nah, kita bisa gabungkan, misalnya kita bisa langsung tampilkan print sayur ditambah buah, hasilnya seperti ini. Nah, ini jadi panjang banget ya. Jadi penggabungan antara dua buah list ya, bisa kita bikin lebih efisien, lebih bagus sih. Misalnya belanjaan sama dengan sayur plus buah. Oke, jadi kemudian tinggal print belanjaan di sini gitu. Nah, kalau dijalankan ya seperti ini, ya sama aja kayak tadi. Cuman ini lebih bagus karena hasil penggabungannya dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi kita tinggal gunakan variabelnya sebanyak yang kita mau. Mau ditampilkan berkali-kali boleh. Terus mau kita manipulasi isinya juga bisa. Si variabel belanjaan ini kan isinya penggabungan list antara sayur dan buah. Kita bisa manipulasi lagi. Print belanjaan, kemudian kita bisa tampilin isinya, misalnya 2 sampai 5 aja. Nah, baru deh kita jalankan ya, yang tampil kol, bayam, kangkung gitu. Terus mau sampai akhir juga bisa tampilin semuanya, dari kol, tapi kol, bayam, kangkung sampai duku gitu. Gampang ya. Pasti Anda sudah paham karena ini mudah sekali. Oke, itu tadi penggabungan. Terus kita juga bisa repetition atau cetak berkali-kali. Sama kayak string. Mana tadi? Ini belanjaan hapus deh. Belanjaan dihapus. Print. Di sini kita misalnya mau tampilkan buah dikali plus dikali 2. Kalau dijalankan hasilnya ya ini, apel, nanas, jeruk, salak, duku. Apel, nanas, jeruk, salak, duku. Dia tampilkan sebanyak 2 kali gitu. Gampang ya, sama kayak main di string yang sebelumnya. Oke, kita bisa cek membership, cek keanggotaan dari variabel-variabel yang ada. Kita bisa cari, misalnya kita punya list yang kayak tadi deh. Oke, saya punya sebuah list baru namanya belanjaan yang merupakan gabungan dari sayur dan buah. Kemudian saya mau cari sebuah item yang ada di dalamnya. Misalnya saya punya item yang harus dicari. Misalnya namanya tomat. Saya mau mencari tomat. Cari deh, kasih nama cari aja. Kemudian kita gunakan logika if yang dicari. Jika yang dicari ada di dalam belanjaan, maka tampilkan ini. Print seperti ini. Tapi jika tidak, maka print copy aja deh, copy paste, tidak ada di daftar. Oke, jadi misalnya yang dicari tomat, kemudian kita jalankan, maka yang tampil adalah ada di daftar karena tomat ada di daftar. Tapi kalau saya misalnya cari misalnya timun, maka yang tampil adalah tidak ada di daftar gitu. Gampang ya, gampang dong. Ini in ya. Kalau kita juga bisa pakai not in, sama seperti sebelumnya, not in, cuman ya harus kita ubah logikanya. Ininya harus ada di bawah sini. Nah, yang ini harus ditaruh di atas, sehingga kalau dijalankan logikanya ketemu gitu. Misalnya saya cari duren kan nggak ada di daftar, apa benar?
Oh bener, tidak ada di daftar ternyata gitu. Gampang ya? Gampang dong, sangat mudah. Kita juga bisa manipulasi sedikit tampilannya supaya dia menampilkan si isi dari variabel cari ini. Kita bisa pakai format string format yang kurung kurawal. Misalnya kalimat, saya bikin kalimat dulu, isinya masih kurung kurawal. Ini dulu. Oke, kemudian tidak ada di daftar. Jangan kalimat. Ada. Ini hapus. Oke. Nah, ini kalimat ada tidak. Jangan tidak deh, kasih tak ada. Kayak bahasa Jepang, tak ada. Nah, di sini kita ganti print ininya misalnya in, kita ganti cari in. Kalau dia ada di daftar berarti kita gunakan ada, terus format dalam kurung cari. Oke. Terus kalau tidak ada berarti ini kita ganti tak ada format cari. Oke, coba jalan nggak ya? Duren tidak didaftar, benar, berhasil. Jadi kita coba cari duren di daftar belanjaan, ternyata tidak ada. Coba kita cari nanas. Apakah ada nanas? Nanas ada di daftar, nanasnya ketemu gitu. Gampang ya. Ya ini cuma trik saja, pengulangan sedikit tentang cara penggunaan string format yang kurung kurawal. Jadi kita bisa terapkan pada logika seperti ini. Gampang ya? Gampang dong. Oke, itu tadi membership. Sekarang kita ke for ya. Kalau for itu gini, sama seperti yang string, manipulasi string. Oke, jadi kita hapus dulu deh ini. Misalnya saya mau mencetak isi dari list ini secara berurutan dari atas ke bawah. Jadi list belanjaan misalnya ya. List belanjaan kita bisa gunakan for, kemudian item ini variabel baru, for item in belanjaan, kemudian print item. Oke. Nah, kemudian kalau dijalankan hasilnya ya seperti ini. Nah, ini wortel, tomat, kol, bayam, kangkung, duku, dan seterusnya. Ini penggunaan for ya untuk mencetak item-item yang ada di dalam sebuah list. Cara seperti ini. Kita juga bisa menggunakan for ini untuk mencetak nomor indeksnya. Caranya gini. Print item, bukan item ya, print belanjaannya, kemudian di dalamnya kita gunakan indeks belanjaan, kemudian indeks di dalamnya adalah item, kemudian cetak itemnya. Oke, sehingga kalau dijalankan hasilnya jadi seperti ini. Wortel ada di indeks 0, tomat 1, kol 2, dan seterusnya sampai indeks paling akhir. Ini untuk mencetak indeksnya. Jadi kita tahu ini wortel ini di indeks keberapa, kentang di indeks keberapa gitu. Ini salah satu penggunaan for, salah satu cara memanipulasi list menggunakan for.
Kita juga bisa ubah tampilannya di sini. Kalau dari nol kan aneh kelihatannya ya. Misalnya kita mau ngitung, kita mau bikin berurutan dari satu, kita bisa ubah di sini. Eh, nah ini di belanja bagian indeks ini, item, kita gunakan start sama dengan satu. Kemudian kalau kita jalankan lagi, oh ada yang salah. Di mana yang salah? Oke, jangan seperti ini. Oke, item plus 1. Nah, kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, berurut kan nomornya, wortel dimulai dari urutan ke-1, tomat 2 dan seterusnya. Jadi ini kita meng-override ya, meng-override nomor indeks aslinya yang tadinya 0 ditambah yang tadinya 0 berubah jadi 1 gitu. Gimana? Paham ya? Paham dong? Gampang sekali. Oke, di kesempatan kali ini kita udah belajar tentang manipulasi list. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengakses nilai pada list, mana tadi? Ini pen saya kok jadi aneh. Ya, mengakses nilai pada list, kemudian mengupdate nilai pada list, lalu operasi dasar pada list. Oke. Kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.